Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, tatkala duduk makan di rumah orang Farisi, Yesus berkata, "Celakalah kalian sebab kalian membangun makam bagi para nabi, padahal nenek moyangmu lah yang telah membunuh mereka. Dengan demikian kalian mengakui bahwa kalian membenarkan perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu, dan kalian membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, tetapi separuh dari antara para nabi dan para rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Maka dari angkatan ini akan dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai pada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian telah mengambil kunci pengetahuan. Kalian sendiri tidak masuk ke dalamnya, tetapi orang yang berusaha masuk kalian halang-halangi." Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, para ahli Taurat dan orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Dengan itu mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan suatu yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil hari ini kita masih mendengarkan bagaimana teguran Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat, masih dengan perkataan celakalah, bahwa kalau dilihat ini apakah Yesus sungguh membenci mereka? Tentu tidak, tetapi Tuhan Yesus menegur cara sikap hidup mereka yang tidak sesuai dengan hukum Taurat, di mana hukum Taurat merupakan bentuk perjanjian Allah dengan manusia, di mana manusia ketika mematuhi hukum Taurat, mereka akan memperoleh keselamatan itu. Saudari-saudari yang terkasih, maka di sini pelaksanaan hukum Taurat yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itulah yang dikecam. Dan di sini kita bisa membayangkan apakah sifat dari orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu bisa berubah. Banyak orang mengatakan kalau sifat orang sudah seperti itu maka akan sulit dirubah. Tetapi di lain pihak, banyak orang yang juga berpendapat setiap orang mempunyai kesempatan kedua untuk mengalami pertobatan. Dan pertobatan itulah yang kemudian dalam bacaan pertama kita lihat dalam diri Santo Paulus, di mana kalau kita melihat latar belakang Santo Paulus, dia adalah orang Yahudi sejati, melaksanakan hukum Taurat, dan dengan pengalamannya melihat Tuhan Yesus, mengalami kehadiran Yesus, yang dia berubah, yang dulunya dia mengejar dan menyesah mereka yang percaya pada Yesus, kemudian menjadi orang yang mewartakan saksi Kristus. Dan itulah yang kita dengarkan dalam bacaan pertama, bagaimana Santo Paulus kepada jemaat di Efesus mewartakan kesaksian akan Yesus Kristus yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan manusia lewat darah dan penebusannya. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, baik dalam Santo Paulus yang kemudian dia meneladan Yesus sendiri, adalah contoh bagaimana hidup orang benar di hadapan Allah. Orang benar hidup di dalam Allah, dia akan
senantiasa mengalami damai. Meskipun dalam kebenaran hidupnya, banyak orang seperti Tuhan Yesus setelah mengatakan celakalah kepada orang Farisi, dia akan terus dikejar-kejar, dicari-cari kesalahannya karena rasa iri mereka, rasa benci mereka terhadap orang benar. Tetapi belajar dari dua tokoh hari ini, Tuhan Yesus dan Santo Paulus mengajarkan kepada mereka, tidak ada yang salah menjadi orang benar meskipun mungkin kita dikucilkan oleh banyak orang, tetapi kita hidup di dalam kebenaran. Allah lah yang akan selalu membela kita, Allah lah yang akan selalu menjadi benteng hidup kita. Maka dari itu, saudara-saudara yang terkasih, jangan takut untuk menjadi orang yang benar di hadapan Allah, karena Allah lah yang akan menjadi pelindung dan pembela kita.